Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya teman-teman? Terima kasih sudah hadir on time di kursi yang paling depan. Hari ini kita akan kupas tuntas apa yang menjadi persyaratan challenge terbaru kita. Pasti teman-teman udah heboh di grup, udah heboh di komunitasnya. Leadernya mungkin sudah boro-boro, sudah ngebrief bahkan. Atau saya mau tahu ada belum yang udah ngitung baseline OGV-nya berapa? Boleh klik love ya di kolom chat. Boleh kasih love bomb. Saya tahu yang udah japri-japri. Ini hitungan aku udah benar belum Kak? Ini baseline OGV aku udah benar belum Kak? Kalian luar biasa guys. Kalian luar biasa ya. Oh, kakak aja. Love-nya ada 1 juta aku lihat. Yes, itu memang yang kita butuhkan dari komunitas ini. Spirit seperti ini yang harapannya walaupun nanti Vibran Vietnam baru dimulai nanti, Vibran Vietnam selesai, spiritnya harus tetap sama. Baterainya, persentasenya harus tetap sama seperti apa yang teman-teman tebarkan hari ini. Oke, terima kasih. Aku udah lihat 1 juta love bomb di kolom chat. Jadi, sambil jalan, please bersabar dulu. Pelan-pelan nanti kita akan bahas semua requirement sedetail mungkin. Nanti jika ada teman-teman yang ngerasa perlu ngedrop pertanyaan, drop dulu aja. Dan bagi yang ngerasa tahu jawabannya, boleh dengan sangat senang hati untuk membantu menjawab dulu di kolom chat. Nanti kita akan validasi jawabannya. Atau jika sudah oke, nggak perlu koreksi lagi, kita akan sampaikan bahwa jawaban ini sudah benar ya. Nanti kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk yang udah bantu jawab di kolom chat. Sebelum nanti PPT-nya selesai, kita bahas. Oke? Oke, eh pakai seatbeltnya yang kencang, yang benar. Nanti ada pramugarinya Kakak Yuntar ya. Eh, kita akan terbang ke Vietnam hari ini. Oke, jadi seperti yang kita udah dengar sama-sama, di slide berikutnya kita akan lihat gimana sebelum memulai, ini harus banget kita lakukan terus-menerus, terutama ketika teman-teman ngebahas apapun challenge yang terjadi, apapun promo yang sedang berlangsung. eh, kita tahu bahwa mengafirmasi diri itu sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik, sesuatu yang bisa meningkatkan frekuensi energi kita. Namun kita sering lupa bukan untuk melakukannya. So, sama-sama ya, saya mau pakai ambil oil terdekat sama saya, Valor. Ini Valor 2 ya, special collection, masih ada yang punya atau apapun oil yang ada dekat teman-teman. Teteskan 1 sampai 2 tetes ke telapak tangannya ya. Jangan lupa diaktifasi molekul esensial oilnya, kemudian ratakan dengan tangan, hirup dalam-dalam, hirup dalam-dalam, oke, minimal 6 sampai 8 kali. Lalu ketika kita tekan tombol next, ya, 2 3 kali, nah kita akan lihat instruksinya, teman-teman bisa eh, membayangkan, ya, membayangkan Vietnam itu seperti apa persyaratannya. Oke, boleh diklik lagi di poin berikutnya. Setelah diratakan dengan telapak tangan, hirup dalam-dalam, pejamkan kedua mata. Bayangkan teman-teman udah terbang, udah landing ya di Danang bersama komunitas yang Living Indonesia. Dan kalau kita lihat di poin berikutnya, setelah diklik, kita tahu bahwa kita harus sebutkan 3 hal yang kita lakukan untuk membuat semua itu terwujud. Bersama siapa kita akan bekerja, di mana pekerjaan itu akan kita lakukan, dengan cara seperti apa, sedetail mungkin. Jadi ketika semuanya menjadi detail, planningnya menjadi detail, plan of actionnya menjadi detail, tidak ada rencana yang tidak tercapai dengan izin yang Maha Kuasa tentunya. Oke, semua sudah? Aku lihat di screen. Oke, oke baik. Thank you teman-teman. Nah, next kita akan lihat ya eh, nanti setelah menuliskan detail rencana itu, rencana-rencananya nanti harus sesuai dengan apa yang menjadi targetnya teman-teman. Oke, targetnya teman-teman itu nanti ada beberapa hal. So, sekali lagi, challenge ini disebut dengan Vibran Vietnam, berlangsung dari Juni, bulan ini udah Juni ya, tanggal 3 sampai September 2025. Ya, nanti kalau ada yang tanya,
karena telat masuk. Ini kita bisik-bisik ya. Ini berlangsungnya kapan, Kak Indri? Nanti tolong dibantu jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Juni sampai September 2025. Oke. Next. Setelah kita tahu durasi challenge-nya Juni sampai September 2025, pastilah ya, spiritnya akan dimulai dengan hadiah apa sih yang akan didapatkan oleh setiap pemenang challenge Vibran Vietnam. Oke, di next slide kita bisa lihat hadiahnya. Ya, kalau diklik sekali lagi nanti akan muncul tulisan ini sebuah trip 5 hari 4 malam. Nah, ya, 5 hari 4 malam. Jadi yang namanya industri seperti yang living ya, multi level marketing direct selling, trip-trip ini semua itu ada harapannya, ada tujuannya. Berbeda dengan challenge-challenge di luar industri ini, yang kemenangannya itu lebih bersifat prestasi individu, lebih bersifat tujuan jangka pendek, maka uh, yang living ingin apapun challenge yang diselenggarakan, ini yang pertama bertujuan membangun leadership. Teman-teman mengasah, memupuk kemampuan kepemimpinannya. Memimpin ini kan sebelum memimpin tim kita harus mampu memimpin diri sendiri, tahu mau ngapain, tahu dengan cara apa gitu ya. Menciptakan excitement. Jadi yang namanya hidup itu kan kadang butuh bumbu-bumbu, butuh topping-topping, dessert yang menarik. Nah, excitement ini yang kita coba ciptakan agar teman-teman yang mungkin kemarin agak lagi menarik diri atau sempat berniat aku mau istirahat sebentar ya, exciting lagi. Dan yang ketiga meningkatkan kompetensi dan disiplin. Kompetensinya tuh mulai dari hal-hal basic aja. Kita eh, mungkin di satu titik ingin level kompetensi yang lebih baik, tapi sometimes kita perlu merefresh kompetensi-kompetensi basic, mulai dari mengenroll itu ya kompetensi basic yang diharapkan secara disiplin dilakukan. Apapun challenge-nya ada atau enggak challenge-nya, insya Allah ya. Dan yang keempat meningkatkan motivasi. Jadi motivasi hanya bisa meningkat ketika seseorang tahu apa yang dikejar, ketika kita tahu apa yang menjadi goal drivernya kita. Jadi yang namanya motivasi, yang namanya why-nya kita itu, eh pakar psikologi pernah bilang, jika why kamu belum membuat kamu menitikkan air mata, maka itu belum why. Jadi sambil jalan ngejar challenge Vietnamnya, dicari why-nya ya kakak. Kalau selama ini why-nya belum membuat kakak-kakak menitiskan air mata. Oke? Nah, di slide berikutnya, kalau kita lihat lagi, pemenang Leaders Camp 2025, setiap peserta itu ya berhak mendapatkan satu tiket. Oke, setiap satu peserta berhak mendapatkan satu tiket kelas ekonomi. Nanti jadwalnya kapan, penerbangannya apa, akan diatur oleh Yang Living Indonesia. Oke, kemudian tiket penerbangan internasional dari Soekarno-Hatta, Cengkareng, nanti landingnya di sebuah kota di Vietnam sana, namanya Da Nang, ya, yang lagi hype banget sebagai destinasi wisata. Oke, nanti tiket baliknya dari Da Nang menuju Cengkareng. Catatan pentingnya, tiket penerbangan ini tidak termasuk penerbangan domestik dari kota tempat tinggal pemenang. Oke, dan akomodasinya di hotel bintang 4 atau setara, berlaku sharing room bersama peserta lain yang juga sama-sama menjadi pemenang dengan kakak-kakak. Oke, jadi mulai dari jadwal makan, jadwal acara, turnya kemana, itu semua akan di-arrange dan ditentukan oleh yang living, transportasinya juga ini ya di kota tujuan, di negara tujuan ditentukan oleh yang living, dan rewards-nya tidak dapat diuangkan atau dipindah tangankan. Oke, saya mau dapat feedback dulu. Teman-teman udah cukup paham untuk apa yang menjadi hadiah bagi pemenang Leaders Camp. Boleh saya dapat 2-3 respon ya. Thank you Kak Ati, thank you Kak Acel, thank you Kak Juli. Oke, kalau begitu Kak Rani juga kita bisa lanjut. Nah, this next slide. Setelah kita bahas apa aja yang menjadi hadiah, ya, kita sekarang bicara timeline, namanya challenge. Tentunya ada timeline. Jadi teman-teman, struktur konstruktif yang ditetapkan dalam setiap challenge nanti bisa banget kakak-kakak terapkan di agenda kerja walaupun nanti challenge sudah berakhir. Tetapkan timelinenya. Ini contohnya ya. Ini contohnya. Oke, kita lihat timelinenya di next slide.
Nah, jadi tadi di awal aku udah bilang bahwa durasi challenge ini Juni sampai September 2025. Di next slide, kita akan lihat lebih detailnya. Oke, nah kalau diklik 2-3 kali nih ya, kita akan lihat nanti ada yang namanya baseline OGV period. Oke, baseline OGV period. Periode di mana bulan-bulan ini adalah bulan kita punya OGV dijumlahkan, yang kemudian total penjumlahan OGV dari Januari sampai April itu akan menjadi yang disebut dengan baseline OGV. Kenapa ada yang namanya baseline OGV? Karena ada yang namanya periode kualifikasi. Oke, jadi periode kualifikasi ini kalau kita klik ya, itu berlangsung dari Juni sampai September. Ini akan menentukan apakah selama Juni sampai September kita berhasil bertumbuh. Bertumbuhnya apa? Ada best TV di sampai April ini. Jadi bagi kakak-kakak yang hitung nanti sesi boleh TV Januari sampai April itu total OGV kakak-kakak berapa? Jumlahnya itu disebut dengan baseline OGV. Oke, nah eh, mekanisme info registrasi di akhir bulan Mei kemarin kita bahas via Mailchimp ya. Kemudian ini juga menentukan kakak-kakak ikut serta sebagai jumlah OGV total di Januari sampai April, jumlah akumulasi jadi baseline fee tumbuhannya harus sekitar yang Juni sampai September 2025. Oke, lanjut di next slide. Untuk lebih detailnya, timeline dia berikut. Jadi, baseline OGV tadi kita udah bahas bahwa itu adalah total OGV Januari sampai Oke, 2025. Kemudian, saya ikut sebagai peringkat apa ya? Keikutsertaan sebagai peringkat apa? Itu kita lihat berdasarkan pencapaian peringkat di yang November sampai yang bisa ikut sepun yang minimal sepanjang November sampai April itu satu kali pernah sampai superstar atau yang lebih tinggi. Jadi seminimalnya pernah jadi senior satu kali, maka yang lebih tinggi dari itu pasti itu bisa ikut dalam challenge ini. Nah, terus peringkatnya ikut sebagai apa? Apa peringkat tertinggi kakak-kakak di November sampai April? Ya, nanti cek VO-nya. Sepanjang November sampai April, aku itu peringkat tertingginya apa sih? Gitu ya. Kan sometimes ada yang sebenarnya pernah jadi gold, tapi sepanjang November sampai April itu dia eh, peringkat tertingginya pernah capai silver, maka dia ikut sebagai silver. Atau dia peringkat tertingginya pernah capai sebagai exec, maka dia ikut sebagai exec. Atau ada yang teman-teman yang baru nih, ya kan? Aku selama ini belum pernah jadi exec, tapi aku pernah satu kali menjadi eksekutif, ya, di November sampai April. Oke, di November sampai April. Jadi, ikut serta sebagai apa? Apakah teman-teman sudah paham peringkatnya? Ya, tergantung apakah kita pernah minimal satu kali achieve senior star atau yang lebih tinggi sepanjang November sampai April, maka kita ikut serta sebagai peringkat itu. Kemudian, pendaftaran akan dimulai besok. Hari ini kan 3 Juni, besok 4 Juni, ya kan? Lalu akan ditunggu sampai 10 Juni jam 6 sore. Ya, akan ditunggu selambat-lambatnya 10 Juni jam 6 sore. Nah, nanti di tanggal 16 dari Bisnis Info YLID akan di email konfirmasi keikutsertaannya. Kakak-kakak ikut sebagai apa? Oke, kemudian baseline OGV-nya berapa gitu ya di tanggal 16 Juni. Nah, jangan sampai telat, maksimal 10 Juni jam 6 sore. Kemudian, setelah kakak-kakak terkonfirmasi nih ya keikutsertaannya, nanti akan dibuka pendaftaran non-qualifying leg. Ya, pendaftaran non-qualifying leg. Ini dua-duanya via jot form. Di tanggal 16 Juni ya akan dibuka sampai 26 Juni pendaftaran non-qualifying leg. Guys, kita sengaja
memundurkan pendaftaran NKL ini supaya kakak-kakak bisa mempertimbangkan sebaik-baiknya, memilih yang terbaik ya dari kriteria yang mungkin untuk dipilih untuk kemudian didaftarkan sebagai NKL-nya kakak-kakak. Oke, akan ditutup 30 akan di email tanggal 30 Juni bahwa pilihan NKL kakak-kakak itu memang valid bisa dipilih sebagai NKL. Oke? Nah, NKL selesai, kemudian nanti setiap bulan sepanjang Juni sampai September kita akan email. Nggak ada leaderboard, nanti akan ada email tracking. Ya, trackingnya apa? Mulai dari jumlah enroll, total OGV sementara. Terus saya mau ingetin bahwa sebijak-bijaknya seorang leader adalah yang memahami konsekuensi waktu ketika kita ngemail nih ya dari bisnis info. Guys, jumlah enrollmentnya sekian. Itu kan ada timelinenya ya. Ada timelinenya. Jadi kalau ada selisih enrollment, ada selisih OGV, nanti bisa dicermati. Tanggal berapa ini di emailnya, jam berapa. Kalau kita ngenroll atau pertambahan OGV-nya terjadi sesudah email itu dikirimkan, akan ada terjadi selisih wajar. Nanti yang belum terinclude ini akan terinclude di email tracking berikutnya. Ya, jadi no worries. Ya, no worries, nggak perlu panik karena kita harus cermati ini timeline kirimnya ini kapan ya si email tracking ini, si pertambahan and ini terjadi kapan. Oke, teman-teman. Ya, jadi nggak perlu panik.com. Oke, kemudian eh tadi tentang email tracking. Ya, ini ada tanggal-tanggalnya akan dikirimkan ke email masing-masing. Lalu nanti ada pengumuman pemenang ya setelah diverifikasi oleh tim kondak yang tercinta. Hai teman-teman kondak, di tanggal 31 Oktober. Ya, kita akan umumkan pemenang. Nah, keberangkatannya keberangkatannya itu eh, masih tentatif, tapi tentatifnya ada dua opsi. Opsi pertama itu di di minggu pertama Desember 2024. Opsi kedua di Februari minggu pertama 2026. Jadi Desember minggu pertama 2025 atau nanti kita akan umumkan mana yang jadi kepastiannya Februari minggu pertama 2026. Oke? Yes. Yes. Ya. Oke, I feel you guys. Oke? Jadi soal timeline ini masih ada pertanyaan nggak? Ini udah dirangkum sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa print mungkin A0 kali ya, tempel di kulkasnya atau tempel di mana ya, di pintu samping garasi gitu kan yang penting menang dulu, berangkat kapanpun bebas ya. Jika ada pertanyaan boleh drop di kolom chat setelah ini, setelah slide-nya selesai biar aku nggak ke distract soalnya anaknya auditori banget. Nanti kita akan scroll satu-satu. Baik, baik. Terima kasih atas pengertiannya. Kita pindah ke next slide. Setelah kita bahas timeline, setelah kita bahas timeline, di next slide kita akan bahas syarat dan ketentuan. Oke, apa yang menjadi syarat dan ketentuannya? Pertama, ya, di next slide kita bisa lihat bahwa competing rank-nya sekali lagi tergantung sepanjang November 2024 sampai April 2025, minimum pet rank-nya senior star satu kali. Ya, senior star satu kali. Jadi, kalau lebih tinggi dari senior star, maka teman-teman ikut sebagai peringkat itu. Jadi, kalau yang nggak pernah senior star dan yang lebih tinggi, ya, bisa kejar RAB dulu. Ya, ada RAB, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Nanti bisa ikut di challenge berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan, saya ikut sebagai apa nih? Ke peringkat keikutsertaan saya. Pertanyaannya itu akan terjawab dari November 2024 sampai April 2025, teman-teman. Minimum pet rank senior star satu kali. Kalau highestnya senior star, maka ikut sebagai senior star. Kalau highestnya lebih tinggi, maka ikut dengan peringkat tertinggi yang lebih tinggi dari senior star itu sepanjang November sampai April 2025.
25. Oke, ada pertanyaan tentang competing rank? Boleh drop di kolom chat. Next. Di next slide kita bisa lihat ya yang menjadi syarat dan ketentuannya. Ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu kalau diklik nih ya, nanti tralala muncul pertumbuhan bisnis, yaitu pertumbuhan OGV terhadap total OGV baseline. Oke, tadi kan ada masa akumulasi OGV baseline tuh, Januari sampai April. Di Juni sampai September, maka OGV kita harus bertumbuh yang mencerminkan pertumbuhan bisnis kita. Oke, yang kedua kalau diklik, nanti akan muncul pertumbuhan GL. Ya, non-qualifying leg, bagi yang belum tahu apa itu NQL. Non-qualifying leg ini adalah kaki yang eh, bukan merupakan kaki kualifikasi kita. Kaki kualifikasi itu sebenarnya adalah persyaratan yang muncul ketika kita mau achieve peringkat eksekutif. Ya, jadi kita bisa pilih NQL untuk nanti kemudian harapannya dia akan bertumbuh menjadi persiapan kaki kualifikasi berikutnya. Oke, detailnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, poin yang ketiga yang menjadi syarat dan ketentuan adalah produktivitas pribadi. Oke, sebelum ada yang nanya, boleh reaktivasi nggak Kak Indri? Itu tertulis dengan terpampang nyata enroll orang baru. Ya, spiritnya adalah bisnis yang sehat itu ada yang namanya enrollment, ada yang namanya retention. Retention itu adalah seni mempertahankan semua yang udah menjadi bagian dari komunitas kita. Enrollment itu adalah gimana caranya kita mencari channel-channel baru, karena pertumbuhan bisnis, pertumbuhan NKL itu nggak akan terlepas dari pertemuan kita, koneksi kita, ya, koneksivitas kita dengan channel-channel baru itu hanya bisa didapatkan dengan enrollment. Oke, apalagi kalau enrollmentnya kita itu seseorang yang punya komunitas-komunitas yang berbeda yang selama ini mungkin belum pernah kita berkenalan dengan mereka atau beraktivitas dengan mereka. Jadi spiritnya seperti itu. Oke, jadi selalu lihat silver liningnya, selalu lihat berkah di balik sebuah persyaratan ini. Semuanya adalah demi pertumbuhan bisnis kakak-kakak. Oke, ini 3 kriteria yang menjadi syarat dan ketentuan gimana seseorang nanti akan bisa memenangkan challenge Vibran Vietnam ini. Lanjut, di slide berikutnya kita bisa lihat adalah tentang pertumbuhan bisnis. Tadi target yang pertama pertumbuhan bisnis yaitu eh, persentase pertumbuhan OGV. Kita lihat persyaratannya. Ini sangat simpel, ya. Ini sangat simpel. Tinggal dilihat. Saya ikut serta sebagai apa sih? Tadi ya, di November sampai April. Saya ikut serta sebagai apa sih? Apa peringkat tertinggi kakak-kakak di di November sampai April? Minimal senior star 1 kali. Ya, nah itulah yang menjadi peringkat keikutsertaan. Itu satu. Yang kedua, teman-teman punya belanja pribadi baik IR maupun SO itu minimal 100 PV. Ya, belanja pribadi baik itu IR atau SO minimal 100 PV selama durasi challenge. Iyalah, ya kan? Ketika kita bicara leadership, maka kita bicara tentang good example, walk the talk, dan sebagainya. Kemudian, enrollnya yang seperti apa? Minimal 100 PV. Boleh PEP nggak? Yes, berhubung PEP 100 PV. Boleh CEO nggak? Yes, selama dia 100 PV. Ya, boleh Ningsia Kit nggak? Yes, selama dia minimal 100 PV. Totalnya berapa? 8. Apakah boleh langsung di bulan pertama? Boleh. Apakah boleh nanti di akhir? Boleh. Boleh nggak saya cicil 2 sebulan? Boleh. Selama nanti totalnya 8 new enrollment. Oke? Dan sekali lagi tidak berlaku reaktivasi. Kemudian, saya sudah tahu saya ikut serta sebagai apa, lalu saya harus bertumbuh berapa persen. Apapun peringkat keikutsertaan teman-teman, itu bisa mengacu kepada tabel yang orange ini. Ya, oke. Semua udah eh, nyadar belum berapa baseline OGV-nya? Sudah nyadar belum berapa baseline OGV-nya? Ya, sudah nyadar belum berapa baseline OGV-nya? Nah, ketika baseline OGV-nya teman-teman, ada nggak yang kurang dari 10.000? Guys, ada nggak yang baseline OGV-nya kurang dari 10.000? Ada. Nah, ini yang nyaut bukan yang kurang dari 10.000 nih. Mana yang kurang dari 10.000 nyaut? Tolong.
Yang kurang dari 10.000, maka baseline OJV-nya teman-teman nanti akan ikut di kategori yang ini, 10.000 sampai 19.999 ini ya. Jadi sebelum ada yang bertanya, Kak, aku baseline OJV-nya totalnya 9.999. Aku ikut kategori OJV growth yang mana ya? Berarti yang ini, 10.000 sampai 19.999. Yes, Kak Acel dipukul rata di 10.000 dan dia harus growth 45%. Oke, aku mau bertanya dulu dari hati ke hati sama teman-teman. Apakah sudah cukup jelas bagi yang baseline OGV-nya kurang dari 10.000 harus seperti apa pertumbuhan OGV-nya? Apakah sudah clear bagi yang baseline OGV-nya kurang dari 10.000 ikut growth OGV yang mana? Clear ya Kak Ati, Kak Arina? Boleh aku dapat dua respon lagi Kak Ruri. Kami juga bilang aman. Oke, thank you responnya. Jadi minta tolong ya, minta tolong disampaikan kepada timnya bahwa boleh kok kamu ikut sebagai senior star walaupun baseline OGV kamu 9.999 tinggal growth 45%. Oke, mau dibantu ya kakak-kakak ya. Kemudian 20.000 sampai 39.999 itu growth-nya 35%. 40.000 sampai 79.999 harus growth 25%. Lalu 80.000 sampai 119.999 itu harus growth 15%. Sedangkan 120.000 sampai 199.999 itu harus growth 10%. Oke, di dunia nyata ya pasti ada kakak-kakak yang baseline OGV-nya 200.000 ya. Nah, mulai dari 200.000 ke atas, maka growth-nya berlaku flat, nggak pakai persentase, tapi berlaku flat, yaitu harus bertumbuh di 20.000 OGV. Oke, saya nggak nanyain deh, siapa sih yang besan OGV-nya 200.000, but I know mereka ini eksis, ya, ada, nyata, real. Ya, jadi pertumbuhannya flat, harus bertumbuh 20.000 di sepanjang Juni sampai September 2025. Kemudian, catatan pentingnya adalah, catatan pentingnya adalah senior star, ya, senior star, kan ada yang daftar tuh. Terus dia di bawahnya ada senior star juga, ya. Maka untuk kondisi demikian nanti ada contoh jelasnya. Dengan kondisi demikian, nanti akan dipisahkan perhitungan baseline OGV-nya dan perhitungan OGV growth-nya. Ya, singkat kata begitu dulu. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, nah next. Boleh dibukain dulu yang pertama ini, Kak. Atau langsung semua juga boleh. Ya, yes, thank you. Jadi kita lihat dulu contoh yang ini. Pointer saya kelihatan nggak ya? Contoh yang ini. Nah, teman-teman, jadi eh, ini ada silver, exec. Nah, kemudian ini ada senior star. Ini nggak masalah. Si silver ini ya, maka ini akan menjadi OGV-nya semua, baseline OGV-nya semua. Si eksekutif ini ke bawah maka akan menjadi baseline OGV-nya semua. Nah, kemudian yang perlu dicermati ketika ini ada senior star ya, yang ikut Vibran Vietnam, di bawahnya juga ada senior star yang ikut Vibran Vietnam sama-sama daftar, maka perhitungan baseline OGV-nya nanti akan terpotong ya. Ini akan terpotong, ini akan sampai ke bawah nih. Ya, selagi di bawahnya nggak ada senior star, ini akan terpotong sampai akan menjadi milik dia sendiri nih. Oke, baseline OGV-nya nanti akan terpisah-pisah kalau di bawahnya ada senior star. Contoh berikutnya yang lebih complicated begini. Ini di dunia nyata terjadi ya. Contoh kedua di dunia nyata ini terjadi. Ini ada senior star. Oke, dia punya dua kaki senior star. Ya, maka sesama senior star ini akan memotong. Di bawahnya ada lagi senior star. Ini juga akan memotong baseline OGV-nya maupun nanti pertumbuhan OGV growth-nya. Nah, ini akan menjadi satu karena
eh, dia eksekutif ya. Dia eksekutif, walaupun di bawahnya ada senior star, ini nggak terpotong. Ini menjadi besan OJV dia semua dan pertumbuhan OJV dia, nih si eksekutif ini yang di lingkar kuning ini, semuanya akan menjadi bagian dari dia. Oke, nah contoh yang ketiga. Ini mirip sama yang ini, cuma di bawahnya nggak ada senior star. Jadi ini senior starnya bererot tiga ya. Ini satu, terpotong, dua ini terpotong, ini tiga terpotong dengan asumsi tiga-tiganya semua ikut Vibran Challenge ya. Jadi semua yang ikut ini akan terpotong. Oke? Iya, eh boleh tolong dibantu Kakak Mimin? Aku lagi nunjuk-nunjuk di pointer ketiga. Nah, sekarang teman-teman udah bisa lihat belum? Karena share-share-nya bukan dari aku. Mohon maaf lahir batin ya. Nah, kalau silver ya udah semuanya masuk ke bawah. Silver semuanya udah OJV-nya semua besan OJV-nya masuk ke bawah. Oke, sekali lagi yang terpotong-potong itu nanti hanya sesama senior star yang berurutan. Kalau SS ketemu SS kepotong. Yes, yes. Ini kan kita bisa lihat contohnya ya. Silver ini kan nggak kepotong. Silver ini semua jadi milik dia. Eksekutif ini juga ke bawah semua jadi milik dia. Terpotongnya hanya sesama senior star. Yang di bawahnya ada senior star yang juga ikut. Oke, Vibran Vietnam. Kalau dia nggak ikut, maka itu punya kakak-kakak. OGV-nya, baseline-nya maupun perhitungannya. Oke, sekali lagi ya, hanya senior star yang akan kepotong. Selain itu tidak kepotong baseline OGV-nya dan pertumbuhan OGV-nya. Semoga clear ya. Hanya senior star. Senior star ketemu silver juga akan kepotong, Kak. Senior star ketemu silver juga akan kepotong. Jadi di bawah si senior star itu ya ada senior star atau eksekutif, ada silver di bawahnya itu akan kepotong. Thank you pertanyaannya. Ini demi pemantapan ya. Contohnya contohnya ini yang keempat. Guys, attention please. Nah, boleh kursor di contoh yang keempat ini ya. Senior star di bawahnya ada eksekutif nih. Ini juga akan kepotong. Jadi hanya senior star yang di bawahnya ada senior star yang lebih tinggi. Ya, kita ngomong senior star. Yang di bawahnya ada senior star atau yang lebih tinggi peringkatnya, itu akan kepotong baseline OGV-nya dan OGV growth-nya. Yang lainnya tidak ada apa-apa. Hanya untuk senior star, yang di bawahnya ada senior star, di bawahnya ada eksekutif, di bawahnya ada silver, itu akan kepotong baseline OGV-nya. Selain itu, semuanya akan terinclude di dalam OGV-nya kakak-kakak. Aku ulangin. Jadi, saya senior star, ya. Saya senior star. Saya ikut. Di bawah saya ada senior star, maka besan OGV-nya akan kepotong. Saya senior star. Di bawah saya ada eksekutif, maka baseline OGV-nya akan kepotong. Saya senior star, di bawah saya ada silver, maka baseline OGV-nya akan kepotong. Demikian juga dengan perhitungan OGV growth-nya. Sekarang aku boleh minta feedback ya. Udah jelas belum tentang eh, pemotongan ini? Selain dari itu, tidak ada pemotongan baseline OGV dan perhitungan OGV growth. Oke? Oke, kakak-kakak yang udah jelas boleh ya nanti menjadi brand ambassador menjelaskan gimana sih tekniknya eh, pemotongan besan OJV ini. Jadi hanya untuk yang ikut serta. Kalau nggak ikut serta ya udah semuanya menjadi OJV-nya dia. Ya, selama dia ikut challenge. Betul. Kalau dia nggak ikut maka OJV-nya menjadi milik senior star yang di atasnya itu. Yes. Oke, udah jelas ya, udah aman ya. Alhamdulillah. Bisa kita pindah ke slide berikutnya. Semoga
Mencerahkan harinya kakak-kakak ya untuk slide yang ini. Kita bisa pindah? Kita bisa pindah. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, ini contoh-contohnya. Ini boleh diklik aja. Ini boleh diklik aja. Kayaknya 9 kali deh, Kak. Satu, dua, tiga. Ada 9 contoh. Ya, ini ada 9 contoh pertumbuhan apa baseline OGV dan target OGV. Ya, pertumbuhan. Boleh diklik 9 kali slide yang ini, Kak. Ada 9 contoh di sini. Ya, ada 9 contoh di sini dengan berbagai peringkat, dengan berbagai total baseline OGV. Nanti yang berbeda adalah perhitungan growth-nya. Oke, terima kasih. Jadi ini sekalian aku amprokin ya, supaya kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya. Yang pasti, sekali lagi, kakak-kakak udah tahu nih, peringkat keikutsertaannya sebagai apa? Tergantung highest rank dari November sampai April. Ya, apa sih highest ranknya? Minimal satu kali senior star. Kita udah tahu. Terus kita berhitung, berapa baseline OGV-nya? Kita buka CVO, kita hitung total OGV dari Januari sampai April. Maka itu adalah baseline OGV-nya kita. Kita lihat contoh berikut. Ya, ini si senior star A, baseline OGV-nya 8.000. Oke, tadi kita sepakat bahwa 8.000 ini berhubung dia kurang dari 10.000, maka dia akan ikut peraturan yang 10.000. Berarti growth-nya harus 45%. Oke, setelah dihitung, ternyata dia punya target qualifying OGV sebesar 14.500. Oke, aku sudah tahu qualifying OGV ku 14.500. Ini emang mau diapain? Nah, nanti sepanjang Juni sampai September, sekali lagi durasi challenge ini dimulai dari Juni sampai September, berarti semua persyaratan tentu mulai berlaku dari Juni. Ya, enrollment-nya, OGV, OGV growth-nya, pertumbuhan NKL-nya, itu mulai dihitung mulai dari Juni ini, berhubung durasi challenge-nya dari Juni sampai September. Yang Mei lupakan. Yang habis September itu apa? Agustus itu nanti lupakan. Pokoknya fokus sama Juni sampai September aja. Total enrollment, growth OGV, ya, sama NKL itu di Juni sampai September. Jadi kalau kakak-kakak lagi galau, Juni masuk nggak ya? Enrollmentnya dihitung nggak ya? Ingat aja, Vibran Vietnam ini di bulan apa sampai bulan apa? Juni sampai September. Oke, kemudian contoh yang kedua, itu baseline OGV-nya 15.000. Ya, ini kan berada di atas 10.000 ya, maka masih 45%. Oke, kemudian ini dia jadi total qualifying OGV-nya 21.750. Oke, tadi aku ke skip. Kalau kita udah dapat total qualifying OGV, terus mau diapain? Jadi total qualifying OGV ini menjadi panduan kerjanya teman-teman selama Juni sampai September. Jadi kalau mau tahu, jadi rata-rata aku sebulan minimal amannya biar menang Vibran Vietnam ini berarti kalau aku yang ini ya, contoh yang kedua nih, total qualifying OGV aku 21.750, tinggal dibagi 4. Tinggal dibagi 4. Nah, rata-rata per bulan OGV aku itu berarti harus ada di 5.000-an something. Ya, 6.000-an something. Kalau kakak-kakak mau ngegas dari awal biar lebih mudah langkahnya menjelang September, boleh banget dipolin 50% di 2 bulan pertama, berarti 10.000, 12.000. Ya, itu juga boleh banget. Oke, jadi sekali lagi cara kerjanya adalah ketika kita udah tahu baseline OGV, kita hitung qualifying OGV, maka kita akan bekerja berdasarkan itu. Bagi 4, 4 bulan durasi challenge, ketahuan rata-rata per bulan kita harus minimal OGV-nya berapa. Oke, terus aku mau lihat contohnya seperti ini, yang flat ya. Yang flat di sini baseline OGV-nya 200.000 nih. 200.000 ya Platinum N. Platinum N, baseline OGV-nya 200.000. Berhubung dia 200.000, maka OGV growth-nya itu flat bertambah 20.000.
nggak pakai persentase lagi. Oke, maka total qualifying OGV-nya itu 220.000. Berarti si Platinum N ini, ya, si Platinum N ini dia em, total qualifying OGV-nya 220.000 dibagi 4, ya berarti ada di 55 ribuan. Kira-kira seperti itu, guys. Jadi, apakah semua udah paham? Apakah semua udah paham? eh Apa gunanya sih total qualifying OGV ini? Ya, ini mumpung aku sempat baca komennya Kakak Ajeng. Yes. Anyway, idealnya nih ya, idealnya sebenarnya challenge ini kita peruntukkan untuk eksekutif. Tapi yang Living Indonesia mencoba memberikan peluang untuk bertumbuh bagi para business builder di peringkat-peringkat awal, di peringkat senior star, bagi yang mau mencoba challenge ini, ya, makanya kita berikan kesempatan dengan persyaratan dia dihitung sebagai 10.000. Jadi jawabannya, kenapa dia pakai baseline OGV 10.000? Karena peruntukannya sebenarnya ini untuk eksekutif, ya kan? Tapi kita juga tahu bahwa ada eksekutif yang down rank senior star, dia juga bisa ikut. Kemudian ada senior star baru yang mau mencoba, ya kan, ikut challenge, ya, karena mungkin ikut challenge kemenangan bukan menjadi tujuan utama, tapi bagaimana dia bertumbuh, ya kan, Uh, dengan ikut serta dalam challenge ini itu membuat dia paham, oh begini cara kerjanya, oh begini kalau mau bertumbuh, oh begini kalau mau memiliki kecepatan individu yang berbeda dibandingkan mungkin dengan teman-teman yang intensi untuk membangun bisnisnya belum sama sama dia spiritnya. Gitu Kak Ajeng. Semoga dipahami dan disebarluaskan ya spirit ini. Oke, jadi eh, nanti bisa bisa di coaching dan di mentoring teman-teman yang memang punya keinginan dan hasrat untuk bertemu seperti itu. Oke, apakah guna target qualifying OGV ini dihitung, teman-teman sudah mengerti? Boleh aku dapat 3-4 respon? Terutama teman-teman yang baru nih. Kalau yang veteran aku yakin, hakul yakin udah paham semua. Teman-teman yang veteran. Mengerti? Oke, clear? Sudah? Baik. Kita lanjut yuk. Terima kasih responnya ya. Di slide berikutnya tentang yes, tinggal berdoa dan berjuang. Target kedua, pertumbuhan non-qualifying leg. Ya Kak Acel dan teman-teman veteran lainnya. Target kedua, pertumbuhan NKL. Kita bahas sama-sama yuk. Nah, tentang non-qualifying leg, boleh kita lihat di slide berikutnya. Itu ada perbedaan. Kalau kita klik 2-3 kali, nanti akan kita lihat untuk senior star dan eksekutif, ya. Kalau kita klik, dia harus bertumbuh NKL-nya 1.000. Oke, untuk silver dan gold yang ikut serta sebagai silver dan gold, NKL-nya harus bertumbuh 2.500. Untuk platinum and above, NKL-nya harus bertumbuh 10.000 OGV. Eh, gimana nih caranya nih ya? Maksudnya 1.000 harus bertumbuh. Oke, misal, misal NKL-nya kakak-kakak itu ya di sepanjang baseline OGV, jadi bulan baseline OGV itu nggak cuma menghitung total OGV, tapi juga menghitung total baseline NKL. Aku ulangin, ya, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bulan baseline OGV, ya, selain menghitung total baseline OGV, juga menjadi bulan perhitungan baseline NKL. Boleh aku dapat 2-3 respon? Eh, love aja deh, pertanda sudah mengerti. Oh oke, aku tahu total NKL-ku berapa, eh, OGV-nya itu di bulan yang mana ya? Sama dengan bulan baseline OGV. Oke, Kakak Ati sudah mengerti, Kakak Anggi sudah mengerti. Boleh aku dapat 2 love lagi? Ah, Kak Acel juga ya, veteran-veteran yang menyahut. Kakak Nana juga mengerti. Thank you. Nah, jadi ketika misalnya NKL kita itu
Di sepanjang Januari sampai April, total NKL kita itu baseline-nya 1.000. Oke? Berarti karena dia harus bertumbuh 1.000, saya ikut serta sebagai eksekutif 1.000 tambah 1.000. Maka NKL saya nanti totalnya harus 2.000 ya. Jadi dia harus eh, bertumbuh 250 setiap bulannya. Harus bertumbuh 250 setiap bulannya. Jadi pertumbuhannya ini yang 1.000 ini dibagi 4 ya teman-teman. Pertumbuhan ini dibagi 4, berarti rata-rata harus minimal bertumbuh 250 setiap bulan. Jadi misalnya baseline NKL aku 1.000. Nanti di Juni ini dia menjadi 1.250, ya kan? Nanti di habis Juni apa sih? Juli bertambah lagi 250. Jadi pertumbuhan 1.000 itu dibagi 4, rata-rata 250 per bulan. Oke. Nah, NKL ini makhluk yang gimana? Pertama dia level 1. Level satunya kakak-kakak. Boleh nggak level 2? Sekali lagi, yang namanya NKL itu level 1. Ya, boleh nggak level 3? Yang namanya NKL itu level 1. Oke, level satunya. Jadi lihat di VO, level satunya kita, ya, dan dia nggak ikut challenge Vibran Vietnam. Oke, satu ada di level satu. Yang kedua, dia nggak ikut challenge Vibran Vietnam. Ya, dia nggak harus bertumbuh, eh, dia nggak harus, dia nggak boleh jadi peserta Vibran Vietnam. Oke, kemudian catatan pentingnya lagi, yang namanya lag, puncak lagnya itu alias level satunya itu harus 100, ya, harus 100. Jadi kenapa? Supaya sistem bisa membaca dia sebagai lag. Jadi semua OGV yang ada di NKL itu akan dihitung sebagai akumulasi pertumbuhan NKL. Oke, puncak kakinya harus 100. Selama apa? Selama bulan kualifikasi. Tapi, kata kakak Yulia Dewi, pertumbuhannya sudah kualifikasi 1.000 di bulan pertama, Kak. Ya kan? Kata kakak Yulia Dewi, tapi di bulan pertama dia sudah eh, bertumbuh 1.000 NKL-nya. Bulan berikutnya apakah harus tetap IR? Enggak. Kewajiban IR-nya si puncak kaki ini hingga tercapai pertumbuhan NKL. Misal, misal NKL-nya ini sudah bertumbuh 1.000 di bulan ketiga. Di bulan keempat boleh kalau NKL-nya enggak 100. Tapi guys, lihat lagi ya. Kalau NKL-nya nanti qualified untuk dapat RAB, masa nggak mau di 100-in sih? Hihihi, gitu ya. Jadi ini tergantung teman-teman. Ngelihat POV-nya gimana. Oke, tapi kalau pertanyaan polosannya adalah, dia udah growth nih 1.000. Bulan berikutnya harus tetap IR nggak? Enggak. Tapi aku tanya balik. Tapi kalau dia qualified untuk RAB, mau di 100-in nggak dia? Dia disuruh belanja 100 nggak? Tergantung teman-teman. Oke? Kemudian, apa lagi ya? Ini udah, ini udah, ya. Target kedua, pertumbuhan NKL. Pertama, siapa yang bisa kita pilih? Tadi harus level 1. Kemudian nggak boleh ikut mendaftar sebagai peserta Vibran Vietnam. Ini bisa brand partner eksis, ya, brand partner yang udah ada. Yang kedua, boleh brand partner reaktivasi, ya. Yang ketiga, boleh brand partner baru yang di-enroll di Juni 2025. Oke, harus level satu-nya kita. Boleh yang kita daftarkan pribadi, boleh yang bukan kita daftarkan secara pribadi. Pokoknya dia ada di level satu kita. Kemudian dia boleh brand partner eksis, dia boleh brand partner reaktivasi. Jadi ini atau ya. Kemudian boleh yang baru di-enroll di Juni 2025. Oke, boleh yang baru di-enroll di Juni 2025. Oke. Nah, kemudian eh si NKL ini harus dari market Indonesia. Harus dari market Indonesia, bukan peserta leader scam,
Tambahan satunya teman-teman, bukan qualifying leg kita di Maret 2025. Jadi bagi teman-teman yang di Maret capai exact dan yang lebih tinggi, kalau dia menjadi qualifying leg kita di Maret itu, dia nggak bisa dipilih sebagai NQL. Kita harus cari seseorang yang berbeda. Oke, kita harus cari seseorang yang berbeda. Oke, terkait dengan NQL, apakah ada pertanyaan? Terkait dengan NQL, apakah ada pertanyaan? NQL member lama dan belum pernah capai eksekutif atau senior star bisa ya. Pokoknya mengacu kepada syarat yang tadi ya Kak ya. Boleh member lama, eh, boleh mundur satu slide lagi ya. Jadi please take attention ke syarat ini. Boleh mundur lagi ke satu slide yang lama. Masih tentang NKL. Oke, pertama dia level 1. NKL itu harus level 1. Siapa yang bisa dipilih? Brand partner eksis. Brand partner eksis, berarti yang masih ada di tim kita. Tapi dia level 1. Yang kedua, brand partner reaktivasi. Dia di level 1. Jangan reaktivasi level 2, level 3 lagi. Kita fokus dengan level 1. Yang ketiga, brand partner baru di-enroll di Juni. Ya, ya. Jadi pertama bisa yang eksis, bisa reaktivasi, bisa eh, yang di Juni baru di enroll. Oke, di slide berikutnya aku ulangi dari market Indonesia ya, level 1 dia market Indonesia. Boleh yang kita enroll pribadi, boleh yang seseorang eh taruh kita sebagai sponsornya. Oke. Kemudian dia bukan peserta leader scam. Dia bukan peserta leader scam. Kalau dia level 1 tapi dia daftar untuk leader scam nggak bisa jadi NKL. Ya, kemudian dia bukan qualifying leg kita di Maret 2025. Oke, dari dua set itu dulu, aku buat dapat respon, dua, tiga respon. Apakah teman-teman udah paham? Oke, dari Kak Juwita. Kalau misalnya competing rank di silver, tapi pas Maret 2025 yang bersangkutan eksekutif, NKL-nya gimana? NKL nggak ada hubungannya dengan peringkat keikutsertaan. Tapi NKL berhubungan dengan kondisi di Maret. Misalnya, Maret itu contohnya Kak Etsa, Maret itu saya eksekutif. Lihat, di eksekutif itu siapa qualifying leg-nya saya? Si A dan si B. Maka si A dan si B yang jadi qualifying leg saya di Maret, saat saya jadi eksekutif, nggak bisa dipilih jadi NKL. Jadi nggak ada hubungannya dengan competing rank Kak Etsa. Jadi lihat di Maret itu, eh siapa yang jadi qualifying leg kita? Apapun peringkatnya di Maret, dua-duanya ya itu nggak bisa jadi qualifying leg kita. Aku boleh dapat respon dari Kak Ersa jika sudah paham. Kemudian dari Umi Rani, kalau di bulan Juni NKL udah growth 2.500 ya, apakah di bulan selanjutnya boleh tidak belanja? Boleh. Pokoknya si NKL ini kalau pertumbuhannya udah sesuai dengan ketentuan, bulan berikutnya boleh nggak belanja. Hati-hati, jangan sampai dia miss rank advancement bonusnya guys. Oke, dari Kak Erika. Boleh nggak kaki ketiga dari pencapaian rank silver kita? Memang harus kaki ketiga, Kak. Karena nggak boleh qualifying leg yang menjadi NKL kita di bulan Maret. Ya, di bulan Maret, khusus di bulan Maret. Jadi guys, cek di bulan Maret di VO. Saat saya capai silver, saat saya capai eksekutif, siapa yang jadi qualifying leg saya, maka mereka nggak boleh jadi NKL. Aku boleh dapat respon ya, bagi yang udah aku bahas satu-satu. Dari Kak Floren. NKL kalau sudah mencapai target, benar ya nggak harus belanja 100 PV. Bener, Kak Flo. Kak Esa udah ngerti, Umirani udah ngerti, Arinasari. Kalau NKL reaktivasi Mei 2025, OGV-nya 800. Ini growth-nya Juni September harus 1.800, harus tetap 1.000. Kak, NKL itu baseline OGV-nya sama dengan bulan baseline OGV growth. Jadi jangan lihat Mei, lihatnya Juni sampai April berapa baseline OGV NGL-nya.
Oke, Mei abaikan karena bulan baseline OGV untuk NKL maupun leg itu adalah Januari sampai April. Ya, terlepas berapapun OGV-nya di Mei itu nggak dihitung. Oke, jadi Kak Arina boleh cek di Januari sampai April berapa total OGV NKL-nya dia harus growth 1000. Ya, guys, fokus dengan bulan baseline Januari sampai April. Kalau di bawah NKL ada yang ikut challenge, kalau di bawah NKL ada yang ikut challenge, boleh. Jadi di kaki NKL itu harus bebas dari yang ikut challenge. Ya, Bu Mendy. Kemudian kondisinya saya lagi kejar silver bulan Juni ini. Dan saya ada kaki ketiga PGV. Apakah bisa jadi NKL saya? PGV, PGV, PGV. Oke. Kak Erika, pokoknya lihat. Kalau di Maret dia bukan kaki kualifikasi, dia bisa jadi NKL. Dengan syarat dan ketentuan berlaku tadi yang 6 itu ya. Pokoknya lihat di Maret itu, dia qualifying leg saya bukan. Kalau bukan, dia bisa dipilih jadi NKL dengan ketentuan yang tadi itu. Semoga Kak Erika udah paham ya. Silakan kejar silvernya di bulan Juni. Ya, silakan kejar silvernya di bulan Juni. Pilih NKL-nya yang bukan qualifying leg di Maret. Udah, kalau dia bukan qualifying leg-nya di Maret, dia bisa jadi NKL. Guys, masih ada pertanyaan tentang NKL? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita pindah slide berikutnya. Produktivitas pribadi. Ini quite easy. Kita lihat di slide berikutnya. Yang pasti ada belanja pribadi. Ya, belanja pribadi. Guys, menangkan challenge ini eh, dengan mengikuti ketentuan. Sekali lagi, belanja pribadi ini 100 PV setiap bulan, boleh IR, boleh SO, apapun peringkat keikutsertaannya kakak-kakak. Ya, lanjut. Masih produktivitas pribadi. Ini adalah tentang total enrollment. Apapun peringkat keikutsertaan kakak-kakak, total enrollment-nya itu minimal 8. Ya, total enrollment-nya minimal 8. Jadi mau dikumpulin Juni langsung 8, boleh. Mau nanti di akhir bulan Juni, Juli, Agus 000, nanti di September baru 8, boleh. Mau dirata-ratain 2 setiap bulan, boleh selagi total akumulasi enrollment-nya 8. Kemudian, yang paling penting, minimum order untuk new enroll ini adalah 100 PV. Tidak berlaku reaktivasi. Oke, boleh aku dapat feedback? Supaya nggak ngerasa aku kayak kepental dari network gitu loh. Sip, thank you. Untuk produktivitas pribadi ini quite simple ya. Please jangan ada lagi nanti yang tapi aku miss belanja 100 PV per bulan itu udah pasti nggak lolos. Ya, di mata kondak itu udah pasti nggak lolos, nggak pasti menang. Terus teman-teman yang paling penting, Fibran Vietnam ini nggak dibatasi pemenangnya. Sebanyak mungkin yang menang semuanya akan berangkat. Jadi tinggal dikejar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Oke? Oke, kita lanjut ke next slide. Summary. Udah masuk summary. Ya, semua bisa menang di sini. Betul. Jadi, summary-nya, ya, ini total baseline OGV. Tinggal dilihat sepanjang Juni sampai April berapa total baseline OGV saya. Sepanjang November 2024 sampai April 2025, apa peringkat tertinggi saya? Minimal 1 kali senior start. Ya, maka saya bisa ikut. Ya, kemudian mengacu kepada total baseline OGV-nya saya, ya, maka ini adalah growth yang menjadi persyaratannya saya. Apapun peringkatnya, mengacu sama tabel ini. Lalu saya harus punya enroll totalnya 8, saya harus punya PV pribadi minimal 100 setiap hari. Oke, kemudian untuk NKL, ya, growth-nya itu senior star dan eksekutif harus bertumbuh 1000, silver sama gold harus bertumbuh 2500, platinum and above harus bertumbuh 10.000. Ya, 100 tiap bulan. Ya, 100 PV setiap bulan, tiap bulan. Oke, sudah ngerti semua teman-teman? Lanjut di next slide.
Nah, ini boleh sambil diafirmasikan ya. Ini salah satu tempat di Hoi An. Kota kuno yang seksi banget kalau menurut saya. Terus vibe-nya magical banget. eh ya, boleh diafirmasikan teman-teman udah sampai di sini. Nah, ini terkait dengan pendaftaran ikut serta. Mulai besok, jam 9 pagi, jot formnya akan dibuka sampai dengan 10 Juni. Jadi ini nggak usah perlu tunggu-tunggu lah, daftar aja. Ya, karena 10 Juni jam 6 sore ini akan ditutup. 10 Juni jam 6 sore ini akan ditutup. 16 Juni nanti kami akan mengirimkan email konfirmasi keikutsertaan. What can I say? Ini kota kuno yang seksi banget vibes-nya. Ya, sungainya bersih, bangunan-bangunan tuanya itu terawat dengan baik. Gitu deh. Why I My Love, kata Karya. Di next slide, itu tentang pendaftaran NKL. Ya, pelajari kriteria NKL-nya, jangan sampai salah pilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jot form untuk NKL itu akan menyusul nanti. Yang penting kakak-kakak daftar dulu sambil sambil pelajari keadaan komunitasnya, networknya. Nah, NKL itu akan dimulai 16 Juni pendaftarannya, ya, jam 9 pagi. Kemudian ini akan di-email kepada yang udah terkonfirmasi ikut serta ya. Ditunggu sampai 26 Juni jam 6 sore. Ya, ditunggu sampai 26 Juni jam 6 sore. Tanggal 30 Juni nanti kita akan email konfirmasi bahwa NKL-nya itu si A ya, si B ya, gitu, nomor ID-nya sekian. Oke, ini ada yang tahu di daerah mana? Ini ada di Bukit yang teman-teman mau mencapai ke atasnya itu aja harus naik eh, kereta gantung selama 45 menit. Ini salah satu jalur terpanjang di dunia, di Asia, kurasa. Ya, untuk naik ke atasnya itu harus berganti 2 kali cable car. So, ini seksi banget. Ini seksi banget tempat ini dan teman-teman bisa bisa jalan dari ujung jembatan yang sana ke ujung yang sini seolah-olah itu jembatan dipegangin sama 2 tangan raksasa ini. Oke, Gold Bridge, betul. Ya, nanti nanti foto bareng di situ. Selesai dengan administrasi NKL. Di next slide, ini tentang gimana caranya teman-teman bisa eh, mereview pencapaiannya. Amin, Bu Ati. Mereview pencapaiannya. Kita akan kirimkan progress report. Kita akan kirimkan progress report via email terkait dengan tracking pencapaian. Eh, di Juni ini nanti minggu kedua dan keempat Juni terkait dengan jumlah enrollment dan OGV ya. 23 Juli, terus 20 dan 27 Agustus, 17 dan 24 September. Ya, 2 kali sebulan kita akan email progress reportnya terkait dengan target OGV, NKL growth, dan enrollment. Oke, 3 hal itu yang nanti akan diupdate di tanggal-tanggal itu. Kemudian, ya, ini saya dicolek Pak Romi ya. Email, jangan sampai salah karakter, huruf I jadi angka 1, kurang spasi, kurang underscore ya. Ini akan jadi problem. Jadi pelan-pelan aja isi jot formnya, karena nanti semua progress report ini kita akan kirim via email yang dicantumkan saat mendaftar itu. Oke? Next slide. Ini di Kota Danang nih ya, Jembatan Naga itu, yang kalau malam cakep banget. Nah ini sebuah tempat yang awalnya menjadi tempat peristirahatan bangsa Prancis yang sempat menjajah Vietnam. Ya, ini tuh kayak di negeri dongeng. Bangunan-bangunannya real, kastil real, ya. Em, Gimana ya saya bilangnya ya? Negeri di atas awan. Jadi kalau kita lagi di sini itu kita bisa melongo di kaki bukitnya atau di lembah itu ada awan putih gitu.
Oke, ini vibes-nya kayak di Eropa di tempat ini karena memang tempat rehatnya eh, orang-orang Prancis yang dulu menjajah Vietnam. Ini hanya tampak depannya, tempatnya cukup luas dan ketika kakak-kakak berkeliling kayaknya butuh bekal ningsi 6 saset deh. Ya, biar tetap punya performa yang bagus dan punya tenaga yang cukup untuk foto di setiap pojokannya tuh kita nggak ada yang mau lewatin jalan 3 langkah, jalan 5 langkah kita mau foto loh. Mau foto, kita nggak mau kayak kehilangan momen itu di tempat ini. Oke, pengumumannya. Nanti akan dilakukan email kepada setiap peserta. Yes, jalan cekrek, betul Kak Ati. Dan ada di newsletter tanggal 31 Oktober 2025. Ya, tadi aku lihat ada yang bertanya, kapan sih berangkatnya? Opsinya kemungkinannya ada dua, sampai nanti ada pengumuman resmi dari kita. Opsi pertama kemungkinan di Desember 2025 week 1 atau di Februari 2026 week 1. Jadi kalau yang mau blocking-blocking tanggal dulu, boleh di blocking dulu di antara dua waktu itu. Sampai kita tunggu pengumuman resmi uh, finally di minggu dan bulan kapan kita akan berangkat. Bekal memori HP juga, yes pasti. Ya, itu benar sih. Itu benar sih. Saya sampai pinjam handphonenya anak saya. Karena ya begitulah kejadiannya ya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Power bank. Betul. Ini ya. Setelah kita bahas syarat dan ketentuan, pertumbuhan OGV growth, pertumbuhan NKL, produktivitas pribadi, teman-teman bisa lihat ya, hadiah nggak termasuk, udah pasti lah ya, ini mah selalu ada pengumumannya di setiap challenge, penerbangan domestik dari kota asal, nggak termasuk asuransi perjalanan, kelebihan berat bagasi, ya, tentunya sudah siap dengan resikonya, tapi ada banyak yang bilang lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli, ya, makanya kopernya dipenuhin. Lalu pengeluaran pribadi udah pasti menjadi tanggungan pribadi dan catatan untuk pemenang, peserta diharuskan untuk mengikuti semua acara. Oke, kemudian penalti akan dikenakan bagi mereka yang sudah mengkonfirmasi hadir dan berangkat karena suatu dan lain hal membatalkan keberangkatannya yang super mepet. Lalu YLID tidak menangani perubahan jadwal penerbangan. Oke, itu aja. Ini juga di Hoi An tampak dari atas pakai drone. Ya, emang seindah itu. Jadi capai aja dulu Kamanda ya. eh, Kalau sakit kan kadarullah hal yang berbeda dengan dengan kondisi-kondisi lain ya. Oke, fokus dengan hal yang ingin kita capai dulu aja. Oke, baik. Kayaknya ini udah slide terakhir dari saya ya. Sekali lagi welcome to Vibran Vietnam. Selamat bekerja, selamat bekerja sama dan berkontribusi positif